Halo pemirsa, Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Sejak 2020, pemilih keturunan Asia adalah kelompok dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Menurut data pada 2022, California disusul New York dan juga Texas memiliki jumlah pemilih Asia terbanyak. Sehingga ada tantangan dan juga kekhasan tersendiri dalam meraih dukungan kelompok ini. Houston, Texas menjadi salah satu konsentrasi warga Asia Amerika. Makanan yang ditemukan di sini mencerminkan perpaduan budaya Asia yang hidup di wilayah metropolitan Houston. Salah satunya adalah Fort Bend County, di mana komunitas Asia mencakup lebih dari 21% populasi. Ini menjadi tempat tinggal imigran asal Tiongkok, J.J. Clemens. I think for either party, they really cannot afford to ignore the Asian community. Warga AS keturunan Asia termasuk kelompok etnis yang tumbuh paling cepat di AS menurut data Sensus AS. Partisipasi pemilih di antara kelompok ini juga mengalami peningkatan yang pesat dalam 2 pemilihan presiden terakhir. Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, telah memperhatikan hal itu dan baru-baru ini merilis 2 iklan yang ditujukan bagi pemilih Asia. Lebih banyak warga Asia Amerika yang menyebut diri mereka pendukung Partai Demokrat daripada Partai Republik. Salah satu alasannya, lebih dari separuh pemilih Asia Amerika adalah imigran. I think Trump's policies hurt minorities a lot. A lot of his policies not only took aim at illegal immigrants from Mexico or South America, but also restricted legal immigration. Meski demikian, survei terhadap pemilih Asia Amerika tahun 2024 menemukan 22% mengidentifikasi diri sebagai pendukung Partai Republik. Hasil survei juga menemukan bahwa 31% dari pemilih Asia Amerika mengidentifikasi diri mereka sebagai pemilih independen. Namun, 42% dari kelompok pemilih Asia Amerika ini mengatakan mereka belum pernah dihubungi atau dicoba diraih oleh kandidat politik maupun parpol. Daniel Wong yang pernah menjabat di pemerintah lokal mengatakan pemilih Asia Amerika ikut bertanggung jawab akan hal itu. We are not organized, we don't understand the American political system. That's why we don't know how we're going to put our energy together to shoot for whatever common goal which we don't have. Sebanyak 15 juta warga Amerika keturunan Asia yang memenuhi syarat untuk memilih berasal dari berbagai negara. Sulit untuk menyatukan mereka. Mendapat donasi dari pemilih Asia juga soal lain lagi. Asian, they are not used to donate to the political means. They don't understand how it works. So you have to educate them and you need to outreach them. Pada Pilpres tahun 2020, hampir 60% warga Amerika keturunan Asia memberikan suaranya. Aktivis politik mengatakan bahwa menjalin hubungan dengan warga negara baru keturunan Asia dan mendidik mereka tentang proses politik akan memobilisasi mereka untuk terlibat. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke memukau warga Amerika dalam acara Wow Indonesia Festival untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat. 100 tenda-tenda perwakilan UMKM hadir untuk mengadakan korporasi dan instansi Indonesia juga diserbu pengunjung untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka tentang Indonesia. Pemirsa, dari ibu kota Washington DC berlangsung sebuah acara yang sangat meriah yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk merayakan hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika, yaitu Wow Indonesian Festival 75 tahun hubungan diplomatis antara Indonesia dan Amerika. Ada yang berbeda suasana hari Minggu di jantung ibu kota Amerika, Washington DC. 2 panggung megah dan besar berdiri dengan bendera Indonesia merah putih dan bendera Amerika. Untuk pertama kalinya digelar Festival Wow Indonesia bertepatan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Ingin menyelenggarakan suatu festival untuk memperkenalkan Indonesia gitu ya di Amerika Serikat secara lebih besar, lebih komprehensif gitu ya. Jadi
dimulai dari sana setahun yang lalu sebenarnya. Dan kita mencari-cari tempat gitu, di mana tempat yang terbaik. Dan kita temukan ada satu tempat di depan Capitol Hill, di Pennsylvania Avenue, and memang ini di jantung ibu kota Washington DC, di mana perhatian masyarakat rakyat Amerika Serikat itu akan tertuju gitu ya, sehingga masyarakat Amerika Serikat dan dunia juga lebih mengetahui mengenai Indonesia gitu. Dangdut, reog, tari saman, gamelan Jawa, tarian Papua, Eco Dance Company dan parade budaya Indonesia dengan kostum nasional menarik perhatian pengunjung warga Amerika dan diaspora Indonesia. Dan yang tak kalah menarik, deretan artis Indonesia, Andin, Auriel Mormons, serta artis global Indonesia yang namanya besar dan berkarir di Amerika, Stephanie Putri dan Warren Hu. Ini seru banget ya, maksudnya aku pikir terkini kan kayak akan bernyanyi untuk orang-orang Indonesia aja, karena namanya Wow Festival Indonesia gitu kan. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang bukan orang Indo gitu ya, yang pada joget-joget barengan gitu. Selain dihibur budaya dan artis Indonesia, pengunjung juga menyerbu 100 tenda kuliner UMKM dan perwakilan perusahaan Indonesia. Baru saja meluncing suatu produk namanya Wonder by BNI. Tapi tentunya bukan cuma produk ini aja yang kita ingin perkenalkan ke masyarakat diaspora Indonesia maupun masyarakat yang ada di Amerika, tapi juga bagaimana kita juga membawa UMKM kita untuk bawa ke sini, untuk kita coba untuk matchingkan dengan para peminat UMKM Indonesia, termasuk juga diaspora. Dan kita mau mempromosikan segala sesuatu tentang grup, terutama dari hotel, dari konservasi alam, dari perkebunan, dari elektronik, dan kita mau menjalin hubungan lebih baik Indonesia dan Amerika untuk kedepannya. So I have sate marangi, and I love that. Beef rendang. Is that your favorite dish? She makes it for me a lot. So. Oh, nice! You got a lucky one. You got good, alive, yeah. You know? And you got sate marangi, which you said is your favorite. Yeah, this is my favorite. Cuaca panas dan cerah tidak menghentikan puluhan ribu pengunjung memadati Festival Wow Indonesia yang dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi warga Amerika tentang Indonesia. Banyak yang saya sederhanakan sebetulnya gitu, tetapi justru isinya, tariannya, performernya dan lain sebagainya gitu. Karena kan biar lebih kekinian lah gitu ya, panggung tuh gak usah terlalu heboh gitu. Dan Mas Ian kan tahu kan kalau saya buat acara kan selalu yang saya utamakan kan landmark. Acara yang sangat menarik sekali dari jantung ibu kota Washington DC, dari Wow Indonesian Festival untuk merayakan hubungan Indonesia-Amerika yang ke-75 tahun. Menurut kabar dari KBRI dan perwakilan KBRI bahwa pengunjung ditargetkan 30.000, ternyata melebihi dari targetnya. Dan kemungkinan akan juga diselenggarakan acara Wow Indonesia Festival ini menjadi agenda tetap tahunan untuk mempromosikan Indonesia, budaya Indonesia, dan produk-produk Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, saya Ian Umar. Sampai jumpa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan peternak sapi perah di belasan negara bagian Amerika Serikat melaporkan kasus flu burung. Dan sebanyak 4 pekerja peternakan sapi sempat terinfeksi. Sementara itu peneliti terus memantau penularan ini dan memanfaatkan teknologi melawan COVID untuk mengembangkan vaksin baru menangkal flu burung. Sepintas tampak seperti peternakan sapi perah biasa, tapi fasilitas di kota Ames, negara bagian Iowa ini adalah pusat studi penyakit hewan nasional dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat. Fokus penelitian belakangan ini adalah flu burung H5N1. This avian influenza virus, which would normally stay in birds, has gone into more than 20 different mammalian species, more than 100 times in 2 years. So this group of viruses don't know exactly what it is, but it has the capacity to cross the species boundary. And in this case, it crossed from wild birds into dairy cattle, and then because of agricultural animal movement, it has really spread through the dairy cattle industry. Peneliti melihat respons kekebalan tubuh sapi melawan virus flu burung. We do not know nearly enough about how this virus is transmitted among animals. That's why what we're doing right now is really important.
So we are evaluating the spread on milking equipment, but then we definitely need to consider some other avenues too. So kind of more of a traditional commingling, what happens. Vaksinasi melawan flu burung telah lama dikembangkan untuk unggas, tapi tidak untuk sapi. The risk to humans is low, but it's certainly not zero. And the more opportunity we give this virus to grow in different hosts, to be subjected to different environments, this is a virus, this is a flu virus. What do viruses do best? They change. Tapi pelajaran dari pandemi virus corona COVID-19 juga digunakan untuk mencegah penularan H5N1 kepada non-unggas. Peneliti mengembangkan vaksin RNA duta, mirip vaksin Moderna. Were actually to use that same technology that was used essentially to make a COVID vaccine, but instead of it expressing the SARS coronavirus antigens, it was expressing flu antigens. Vaksin RNA duta ini telah berhasil diuji coba ke satwa lainnya dan baru dicoba pada sapi. So we vaccinated 10 calves, 5 at a lower dose and 5 at a higher dose. And the first question we had was just whether their vaccine would immunize the cattle as a species, because no one had tested it in bovine before. The vaccination phase is over. We're looking for those immune responses to the mRNA vaccine now. Selain vaksin yang tengah diteliti di Iowa, Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat ada sekitar 24 perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin flu burung untuk digunakan terhadap sapi ternak. Tapi pengembangan vaksin ini memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Badan Antariksa Amerika Serikat ataupun NASA berencana mendaratkan kembali manusia di bulan dalam 2 tahun mendatang. Hal ini dilakukan untuk membangun pangkalan bulan di masa depan. Hidup di bulan seperti yang digambarkan dalam film Project Moonbase pada tahun 1953, yakni masa depan penuh dengan berbagai penemuan dan gairah. Atau sekadar bergembira, seperti anak-anak muda yang bermain baseball di bulan dalam adegan film Disney terbaru, Crater. Kehidupan di bulan mungkin akan segera menjadi kenyataan berkat program Artemis yang meluncurkan misi Artemis 1 tanpa awak untuk mengelilingi bulan pada November 2022. Artemis akan mengirim 4 astronot untuk melintasi bulan pada November mendatang dalam misi Artemis 2. Dan dijadwalkan mendaratkan manusia kembali ke bulan dengan misi Artemis 3 pada 2025. Artemis juga akan membuat stasiun antariksa di orbit bulan yang disebut Gateway, yakni pos terdepan untuk misi masa depan ke bulan dan titik awal untuk eksplorasi antariksa di masa depan. 2 modul utama akan ditempatkan pada akhir 2025. Proyek ini sesuai perjanjian Artemis, yakni kesepakatan tidak mengikat antara Amerika Serikat dan 32 negara lainnya yang tercatat hingga Desember 2023. Perjanjian ini menyerukan eksplorasi damai, kerjasama timbal balik, dan berbagi data ilmiah dari antariksa. Got India signed this year. We have very small countries, Luxembourg, for example, Singapore, and we've got African countries. Angola is the most recent signatory, Rwanda. Penanda tangan lainnya termasuk Jepang, Kanada, dan 13 negara Eropa, tapi tidak termasuk Rusia atau Tiongkok. Seorang pejabat Rusia menyebut perjanjian yang dipimpin NASA itu terlalu berpusat pada Amerika Serikat. Rusia dan Tiongkok berencana membangun stasiun bersama untuk penelitian bulan. Artemis bergantung pada mitra komersial yang adalah presiden penting menurut kepala perusahaan yang membangun tangki bahan bakar untuk misi pendukung Artemis. Because you want to be able, for example, to have tourists. All right, well, tourists are going to have to be in a hotel. Well, I got to build a hotel. Right? Now, can I do all of this? Does all of this make sense? And the answer is, I do believe it does. James mengatakan manusia memiliki teknologi, sementara sumber daya bulan, termasuk air beku dan helium-3, yang menurut para ilmuwan bisa mempercepat produksi energi ketika reaktor fusi praktis dikembangkan. Menurut para analis, NASA bekerja sama secara baik dengan para mitra swasta. The U.S. in particular has been pretty supportive of encouraging companies and other countries to use resources on the moon and develop the capability to do that.
part of the idea there is that helps to make space travel more sustainable, helps to develop these new technologies and move those things forward. Pangkalan antariksa ataupun pangkalan permanen belum akan dibangun setidaknya sampai tahun 2030-an. Namun menurut para ilmuwan, beberapa gambaran Hollywood mungkin akan menjadi kenyataan karena program Artemis telah merancang tahapan kembalinya manusia ke bulan dan ke planet yang lebih jauh lagi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Simpo Dunia. Pemirsa, pernikahan antar budaya di Amerika Serikat menantang para vendor pernikahan untuk lebih inklusif dan juga menyediakan estetika dekorasi yang berbeda. Sejalan dengan demografi yang semakin beragam, industri ini tentu berpotensi untuk meraup untung yang sangat besar dalam ceruk pasar ini. Bagi pasangan lintas budaya seperti Amal, keturunan Bangladesh, dan Brian, warga kulit putih dari Minnesota, melangsungkan pernikahan yang mewakili budaya kedua pihak tidaklah mudah. I'm a little wary of going to makeup artists who don't know how to work with my skin tone and my skin coloring. Mereka menemukan ide-ide untuk perayaan pernikahan mereka yang akan datang, yang tidak mudah ditemukan di majalah atau online. We wanted to not have a traditional wedding cake, and there were some really cool vendors here who would do beautiful gulab jamun cake, which I've never heard of before as a cake option, but that's a South Asian sweet. Bertajuk Pernikahan Penuh Warna, pameran pernikahan ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis pernikahan di luar warna putih yang lazim dalam budaya barat. So much of the mainstream wedding community doesn't realize that all these businesses exist. Rena memulai bisnis perencanaan pernikahannya pada tahun 2019. Doing a mixed Ethiopian and Indian wedding. Dia pernah mengikuti kelas tentang cara memasarkan perusahaan yang menurutnya tidak berlaku terhadap semua latar budaya. We're just told, well, you need to have these bright, white, airy photographs. And immediately I'm like, well, that color aesthetic does not apply to every wedding. Hal ini bisa jadi karena vendor kesulitan masuk ke dalam bisnis arus utama yang dikuasai oleh tempat-tempat pernikahan besar. Rena mengatakan bahwa sebagian besar tempat acara bekerja sama dengan sejumlah kecil catering pilihan yang membatasi pilihan untuk hidangan etnik. It's very hard to penetrate into any area. Naaban dan Christian Ampadu menjalankan perusahaan perencana pernikahan yang menawarkan estetika khas Afrika pada dekorasi kuenya. I think the wedding industry lags behind, and some of that is because it is an industry that is selling, quote, tradition. Profesor Catherine mengatakan penting untuk mengikutsertakan para vendor yang menangkap demografi Amerika yang telah berubah. I think we do have a situation because of changes in our U.S. society that more persons of color have a kind of purchasing power and a kind of security in our society that allows them to be customers for professionally produced weddings. Dia memperkirakan industri pernikahan AS akan mengalami lonjakan pasca pandemi senilai lebih dari 50 miliar dolar. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa ada 17% pasangan beda budaya atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Angka ini naik signifikan dari 3% saja pada 1960-an. Dan memang pernikahan beda budaya menjadi ladang cuan bagi industri pernikahan Amerika Serikat, di mana rata-rata biaya pernikahan kini mencapai hampir $30.000 atau 470 juta rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tiongkok sudah 10 tahun berinvestasi membangun infrastruktur transportasi dan perdagangan Pakistan. Analis menilai upaya pembangunan ini gagal memacu pertumbuhan industri Pakistan akibat adanya beragam kendala. Kari pedas, roti segar, dan teh panas. Dapur restoran pinggir jalan milik Matiullah ini sibuk melayani para pelanggan yang singgah untuk rehat sejenak. हमारे तो 2.5 साल यहाँ हो गया सीपैक की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है इसी बड़ी रोड है यहाँ पे और उसी की वजह से यहाँ कारोबार भी माशाल्लाह अच्छे.
CPEC atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah salah satu proyek terbesar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing dan telah membangun infrastruktur transportasi, perdagangan dan energi yang sangat diperlukan Pakistan sejak diumumkan 1 dekade lalu. Didukung pinjaman dan investasi Tiongkok, proyek multitahun ini dijadwalkan akan menelan biaya lebih dari 60 miliar dolar. Desa kecil Matiulah bernama Kusabanda dan terletak di sepanjang jalan raya sepanjang 120 km yang dibangun proyek CPEC. Sejak pembangunan jalan selesai tahun 2019, banyak bisnis baru muncul dan harga properti meningkat. Kusabanda adalah salah satu dari banyak desa dan kota kecil di Pakistan yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi karena kedekatannya dengan proyek-proyek CPEC. Namun secara keseluruhan, Pakistan gagal mewujudkan pertumbuhan industri lewat upaya infrastruktur besar ini. Perekonomian Pakistan yang secara historis lemah hampir tidak terhindar dari keruntuhan tahun ini. The objective of CPEC was essentially improving infrastructure and connectivity that could have resulted in higher exports but did not because the expected industrial growth did not happen. Kebijakan ekonomi yang buruk dalam negeri membuat banyak bisnis Pakistan di sektor manufaktur tidak mendapat keuntungan dari proyek-proyek tambahan yang dibangun oleh Tiongkok menurut para analis. Analis mengatakan birokrasi, gejolak politik dan risiko keamanan di Pakistan ditambah pandemi COVID membuat para investor Tiongkok menjauh. Faktor-faktor ini juga menunda fase kedua CPEC. Under the phase 2, when China was planning to relocate their industry, and this is the manpower intensive industry which has become quite unviable in China. So these industries are going to be located not only in Gwadar but other special economic zones. And we have started to talk lot of joint ventures. Sejauh ini, hanya 4 dari 13 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang direncanakan program CPEC yang mengalami perkembangan. Naiknya nilai tukar dolar meningkatkan biaya peralatan dan bahan baku impor, sehingga terlalu mahal bagi warga Pakistan untuk mendirikan unit produksi di kawasan itu. Meski Pakistan menawarkan tenaga kerja murah, tapi melayani kebutuhan fisik pabrik-pabrik besar Tiongkok mungkin sulit bagi negara ini. Saat matahari terbenam di Kusabanda, banyak pedagang terpaksa menutup toko karena kelangkaan listrik. Tapi Matiulah melihat masa depan yang cerah. शायद 24-25 में हमारे रोजगार अल्लाह करे और भी बढ़ जाएंगे रोड का जिस तरह रोड में ट्रांसपोर्ट ज्यादा होंगे. Agar CPEC dapat mempercepat kemajuan industri Pakistan, para ahli mengatakan Islamabad harus menata kembali kebijakan dan tata kelola yang mereka jalankan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, jutaan burung mati setiap tahun karena polusi cahaya perkotaan. Para ilmuwan di negara bagian Amerika Serikat mengembangkan sistem pengamatan yang dapat membantu burung-burung ini terbang dengan selamat. Miliaran burung melakukan perjalanan ribuan kilometer selama migrasi. Pengamat burung seperti Steve Boricchius mempelajari burung satu persatu. Namun teknologi baru dapat melacak jutaan burung sekaligus. Di Colorado State University, asisten profesor geologi Kyle Horton mengembangkan Birdcast yang memetakan migrasi burung seperti ini, menunjukkan hampir 800 juta burung melintasi Amerika Serikat hanya dalam satu malam. Radar cuaca menyediakan data Birdcast. We basically do the inverse of what meteorologists do. We remove the precipitation and maintain the biology. Radar biasa tidak dapat membedakan sekawanan burung atau sekumpulan serangga. Birdcast membantu membedakan keduanya dengan menambahkan data dari rekaman burung dan radar bird scan. Dan ilmuwan warga menggunakan aplikasi ponsel pintar. Birdcast kemudian memberikan perkiraan yang rinci, mulai dari sebaran heron hijau yang melintasi Virginia hingga kawanan yang diduga burung warbler kuning di Colorado. We have algorithms, we have pipelines that automatically create forecasts 4 times a day. Para ilmuwan mengatakan populasi burung di Amerika Utara telah menurun 30% selama 50 tahun terakhir. So maybe there are 12 billion, we lost 3 billion breeding birds. Burung-burung mati salah satunya karena polusi cahaya perkotaan. So we'll create an alert to say this is one of the bigger nights of migration. It would be great if you could turn off your lights on this specific night. Birdcast adalah bagian dari upaya global untuk memahami pola migrasi burung dengan lebih baik dan mendorong orang untuk mematikan lampu mereka untuk burung-burung yang bermigrasi. Polusi cahaya perkotaan adalah salah satu faktor utama kematian burung saat migrasi.
di samping polusi kimia dan juga ditangkap kucing. Polusi cahaya perkotaan membuat burung-burung bingung dan rentan bertabrakan dengan gedung-gedung. Diperkirakan ada 360 sampai 980 juta burung mati setiap tahunnya ketika bermigrasi dan bertabrakan dengan bangunan, mulai dari menara pemancar, tiang listrik, perumahan, sampai gedung-gedung tinggi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Simpo Dunia. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.